Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang cage system. Nah, biasanya kita sebagai pemula itu biasanya hanya fasih gunakan chord ataupun melodi di bawah fret 5. Misalnya chord-chord dasar atau open chord istilahnya di sini. Nah, di video kali ini saya akan memberitahukan ada 5 hal yang bisa kita pelajari melalui cage system. Ya, jadi yang pertama itu cage system itu apa? Cage system itu adalah nama-nama chord, teman-teman. Ya, sesuai dengan namanya berarti C, A, G, E, dan D. Ya, disingkat jadi cage. C, A, G, E, dan D. Nah, yang kedua setelah kita mengetahui isinya apa-apa saja, C, A, G, E, dan D, ini bisa membantu kita memvisualisasi fretboard, teman-teman. Nah, apa maksudnya saya bisa visualisasi fretboard dengan sistem ini? Nah, jadi yang pertama C, saya beritahukan nada dasar C atau root note-nya itu adalah di senar 5 ini, teman-teman. Di senar 5 fret 3 dan juga ada di sini. Di fret 1 senar 2. Oke. Nah, kalau teman-teman mainkan seperti ini sama-sama C. Kalau teman-teman geser, itu sama dengan not yang lain. Misalnya saya geser setengah, ini jadi cis atau cekres. Jadi di sini dan di sini itu pasti cekres. Kemudian saya geser ke sini, ini pasti D dan ini juga pasti D. Ini pasti A, ini juga A. Nah, jadi untuk senar 5 dan senar 2, kita langsung bisa tahu bahwa perbedaannya ada 2 fret berbeda gini dan berbeda 2 senar dari bawah, 2 senar dari atas. Itu nadanya sama. Oke, beda 2 fret, 2 senar dari bawah, 2 senar dari atas. Itu nadanya sama. Ya, unison ya. Kemudian A. A itu root note-nya atau nada dasarnya itu ada di senar 5, open string. Kemudian di senar 3, fret 2, teman-teman. Nah, jadi A itu dipetiknya itu dari senar 5 ya, nggak perlu dari senar 6. Sama seperti C tadi, dia senar 5 juga, nggak perlu senar 6. Yang A, chord A juga seperti itu. Root note di A itu open string dan juga senar 3, fret 2. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, nadanya juga sama. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, untuk senar 5 dan senar 3, beda 2 fret ke kanan, itu nadanya sama. Kalau tadi kan untuk senar 5 dan senar 2, beda 2 fret ke kiri, itu nadanya sama. Untuk yang ini, 2 fret ke kanan, nadanya sama. Oke, ini untuk A. Kemudian G. Kalau G ini dari senar 6 sampai senar 1 dipetik ya, teman-teman. G. Nada dasarnya itu ada di sini. Di senar 6, fret 3, kemudian open chord G, senar 3, dan kemudian senar 1, fret yang sama dengan senar 6. Nah, jadi kalau misalnya 6 dan 1, mereka akan di fret yang sama, dia sama nadanya. Ya, kemudian yang tengah juga. Nah, kalau ini bedanya 3 fret. Senar 6 dan senar 3 bedanya 3 fret ke kiri. Ya, G, 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 G. Berarti kalau gini A, 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 B, C, D, E, Fis, G lagi. Oke, itu untuk G. Kemudian untuk E. Kalau untuk E itu root note-nya ada di senar 6 open string dan juga senar 1 open string. Ini sama nih chordnya E. Kayak kita stem gitar ya, E, A, D, G, B, E. Ini E dan E kan. E. Dua chord yang sama unison suaranya, hanya beda 2 oktav saja. Nah, nada
root note berikutnya itu di E itu ada di senar 4 teman-teman, fret 2. Nah, kalau ini dia beda 1 oktav. Kalau ini tadi beda 2 oktav. Jaraknya 2 oktav, kalau ini jaraknya 1 oktav. Nah, ini mirip sama senar 5 dan senar 3 tadi. Senar 5 dan senar 3, senar 6 dan senar 4 itu jaraknya note yang sama itu beda 2 fret ke kanan. Dan yang terakhir adalah D. D itu root note-nya itu adalah start dari senar 4 teman-teman. 5 dan 6 untuk chord D itu tidak perlu dipetik, tapi dari senar 4 saja, open string. Nah, ini D. Oke, root note-nya itu ada di sini, di senar 4 open string dan juga senar 2 fret ketiga teman-teman. Untuk senar 4 dan senar 2 itu bedanya 3 fret ke kanan. Nah, jadi catch system ini bisa membantu kita untuk visualisasi fretboard teman-teman. Oke, lanjut. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari catch system adalah kita bisa transpose dan modulasi dengan mudah teman-teman. Kalau misalnya tadi C seperti ini ya, saya mau main chord D dengan bentuk C, bisa di sini. Saya mau main G dengan bentuk chord E. Nah, triknya itu adalah dengan menjadikan jari satu kita itu sebagai kapo teman-teman, atau pengganti nut yang ada di sini. Nut di sini posisi untuk menahan senar kita, dan kita menggantikan posisi nut ini dengan jari pertama kita, jadi sebagai kaponya. Kalau C di sini, D bentuk C seperti ini, E bentuk C seperti ini, A bentuk C seperti ini. Kemudian A tadi catch ya, A. Kemudian mau C bentuk A seperti ini, mau S bentuk A seperti ini. Kemudian G, mau A bentuk G, B bentuk G, C bentuk G. Naik-naik jari satu sebagai kapo ya. E bentuk E, G bentuk E, bass bentuk E, D, G bentuk D, A bentuk D, dan seterusnya. Teman-teman bisa explore ya, bisa coba-cobain. Ada kuis nih teman-teman, carilah chord check rest menggunakan catch system. Bentuk C berarti seperti ini, bentuk A seperti ini, bentuk G seperti ini, bentuk E seperti ini, dan yang terakhir bentuk D seperti ini. Dapat semua ya? Oke, kegunaan yang keempat adalah kita bisa mastering scale ataupun improvisasi menggunakan catch system teman-teman. Kalau misalnya tadi C, ketemu C di sini, berarti kita tahu at least ada skala mayor seperti ini untuk C. Nah, dengan bentuk C seperti ini, kita pindahkan ke sini, kita bisa dapat juga skala mayor ya untuk D. Nah, untuk A, tadi kan A ketemu A di sini. A, B, cis, D, E, fis, gis, A. Ya, ini A. Misalnya S dengan bentuk A. Oh, berarti tadi do-nya di sini ya. Berarti kalau bentuknya gini, do-nya itu ada di sini. Saya bisa improvisasi nada S di sini. Nah, berikutnya G, tangan nada G. Dilanjutin. Misalnya naikin setengah. Ini jadi G crash. Atau gini ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya gimana? Gampang ya. Kemudian bentuk E. E
ketemu E, ketemu E. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Misalnya saya mau di sini. Bentuk E kan? Ini kan? Misalnya di sini juga B. Kemudian D. D. Gabung dengan bentuk C. Ya kan? Bisa di-connect. Ini D. Misalnya saya mau F. Berarti do-nya di sini. Atau turun. Ketemu bentuk E. Nah, buat teman-teman yang senang melodi atau improvisasi, bisa juga misalnya pentatonic scale dari Cage system ini. Misalnya C mayor pentatonic. Ataupun seperti ini. Bisa juga di sini. Ya, dengan tahu nada dasar ataupun posisi dengan menggunakan sistem Cage tadi, teman-teman. Nah, di poin yang kelima atau yang terakhir dalam video ini adalah kita jadi mudah memahami tentang teori musik dengan kita memahami tentang Cage system tadi. Nah, misalnya tadi saya belajar tentang nada mayor ya, menggunakan Cage system dengan bentuk chord C. Saya tahu root note itu ada di mana, nada kedua ada di mana, nada ketiga di mana, nada kelima di mana. Ini jadi chord C mayor. Tapi kalau misalnya nada ketiga saya turunin setengah, saya dapat C minor. Kemudian nada kelimanya saya turunin setengah lagi, saya dapat C diminis. Atau misalnya nada kelimanya saya mau naikin satu, saya dapat C augmented. Atau misalnya saya mau tahu C9. C9 itu, nah seperti itu. Kalau C add 9 seperti ini. Ya. Nah, kemudian saya tahu juga C6. Ya kan? 1 2 3 4 5 6. Saya tambahin 6 di sini. C6. C6 strip 9. Berarti naik terus. 6 7 8 9. C6 tambahin 9. Ya. Kemudian C7. Nada ketujuhnya diturunin setengah atau turunin 1 fret. Kan 1 2 3 4 5 6 7. Jadi C7. Nah, kemudian setelah 7, kalau misalnya kita mau tambahin jadi C9 ataupun C13, nada 7-nya harus tetap ikut, teman-teman. Nah, ini kan jadi belajar teori musik ya. 7 seperti ini. C9. Kemudian C13 berarti naikin terus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Seperti gini. Ini 13. Atau bentuk yang E di sini. Nah, ini jadi C13. Tapi harus ada nada ketujuhnya ya, karena dia udah lewat dari 1 oktav. Flat 13. 13-nya turunnya setengah aja. Kemudian G. Bentuk E. Saya mau jadi G7. Bisa, turunin 1. Saya mau jadi G mayor 7. Satunya ganti dengan 7. Kemudian saya mau minor, nada 3-nya diturunin setengah. Saya mau jadi minor 7, turunin lagi. Saya mau jadi G minor 9, tambahin 1 not di atas 9.
Seperti itu ya. Saya mau jadi G13. Saya mau jadi G flat 13. Seperti ini. Ya, jadi catch system ini sangat berguna untuk kita juga belajar teori musik. Secara khusus untuk teori chord dan melodi ya.